Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Itu istilah salah. Jadi kalau lihat ke bawah, saudara menghina yang di bawah. Lalu saudara bersyukur atas itu. Itu alasan yang paling keji, paling hina menurut saya. Kita bersyukur karena anugerah dari atas memilih kita tanpa membandingkan dengan orang lain. Hidup orang punya pergumulan sendiri, sendiri punya perjalanan sendiri, sendiri punya proses sendiri, sendiri. Nggak bisa dibanding-banding. Mari kita berdoa. Besem haab wehaben weruah kodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, serta perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, bersabda dan berkatalah, firman-Mu lah yang menjadi pelita dan pandu dalam setiap kehidupan kami. Karena Roh-Mu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan mulai ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pemilik kebunnya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia buang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan contoh tentang pohon anggur. Supaya pohon itu berbuah banyak, segala upaya dilakukan oleh pemilik anggur, pemilik kebun anggur. Sebab saya tukar kata tukang. Kata tukang itu lebih menunjukkan sebuah bisa keahlian, tapi bisa hanya pesuruh. Tetapi dia adalah pemilik kebun anggur itu.
Pemilik kebun anggur tentu menginginkan bahwa anggurnya berbuah lebat dan banyak. Dan pasti dia mengusahakan segala upaya. Dia memberikan sesuatu yang terbaik. Dan itulah diumpamakan kepada kita semua. Dan contoh pohon anggur bukanlah contoh yang sulit di Timur Tengah, karena itu adalah pohon yang sudah banyak dan terbiasa di sana. Tetapi yang menjadi inti dari semua itu, ternyata Yesus ingin mengajarkan sesuatu di dalam diri kita. Pada ayat yang keempat dikatakan di situ, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekali lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bukan permainan kata, tetapi ini mempunyai dua makna yang berbeda. Kata tinggal di dalam aku berarti di dalam Yesus. Di dalam diri kita, kita tinggal di dalam Dia. Yaitu menunjukkan sikap iman percaya kita. Kita harus tinggal di dalam Dia. Kenapa kita bisa tinggal di dalam Dia? Kita harus tinggal, yaitu yang pertama, di dalam karya keselamatannya. Kita percaya, kita menerima bahwa kita diselamatkan oleh Yesus. Sudah barang tentu kita harus tinggal di dalam seluruh karya Yesus, di dalam menyelamatkan kita. Untuk supaya kita tinggal dalam karya keselamatan Yesus adalah melalui bertobat. Dengan bertobat kita menerima karya itu menjadi bagian kita. Jika hidup kita tidak dimulai dengan pertobatan dan terus menerus dengan pertobatan, maka berarti kita tertinggal dalam Dia. Kita keluar dari Dia. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang dimulai hidupnya dengan pertobatan dan menghidupkan pertobatan itu di dalam kehidupannya. Itu penting. Jika saudara hanya percaya, baik. Tapi di dalam kekristenan itu bukan sekedar percaya dan beriman. Karena Kristus bukanlah Tuhan yang tidak berbuat, hanya menunjukkan kebolehan kekuasaannya. Dia menunjukkan karyanya. Menjadi manusia, itu karya yang terbesar. Ilahi menjadi manusia, mengambil tempat yang paling rendah. Dia menanggalkan semua keilahiannya, mengambil rupa menjadi manusia. Itu karya yang terbesar. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Dan kita terima dengan apa? Bukan sekedar percaya, tapi terima dengan sikap pertobatan. Jadi kekristenan itu harus dimulai dengan pertobatan. Bertobat. Dan kita harus menghidupi kehidupan pertobatan kita terus. Itu berada dalam Yesus. Jika kita ingin tetap berada dalam Yesus, dalam zonanya, dalam kasih karunia-Nya, itu yang kedua. Dalam anugerah-Nya, kita harus berada di dalam karunia-Nya. Dalam lingkungan itu, lingkaran itu. Karena itu kita yang dikatakan di sini, kita harus hidup juga di dalam pengampunannya, penebusannya, pembebasan Yesus. Proses lahir baru, proses kehidupan lahir baru terus menerus. Kita jelas dosa asal sudah diampuni, tapi itu melalui satu proses untuk hidup dalam pengampunan terus menerus. Maka doa Bapa kami, ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Untuk mengampuni, minta ampun dari diri sendiri, itu mudah. Tapi mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu satu perkara yang sulit. Tapi kita harus hidup di situ. Harus menghidupinya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita hidup tetap di dalam Yesus.
bukan tetap menjadi orang Kristen saja, tidak pindah agama, bukan itu. Dari awal hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih karunia, hidup di dalam proses kelahiran baru. Lahir ya itu pertama, tapi tentu saja mengalami sebuah proses. Mengandung, makin hari makin nyata, isi kandungannya makin besar, makin berwujud. Lahir baru seperti itu. Terus berproses dalam diri kita, makin nampak citra Yesus di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, sebetulnya ini poin yang keempat, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup di dalam Yesus, karena Yesus yang mengangkat kita menjadi anak. Kita harus hidup di situ sebagai anak, bukan sebagai orang upahan, bukan orang yang di luar, sebagai anak. Bagaimana anak hidup dalam rumah tangganya? Mengalami satu proses. Dia tidak mau keluar dari keluarga itu. Dia harus hidup, dia harus mengakui, dia harus merasakan, menikmati sebagai anak. Dan yang kelima, hidup dalam Kristus adalah hidup dalam pengharapan, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita percaya ada yang kita nantikan dalam hidup ini. Bukan hanya sorga. Sorga itu pasti, itu waris, ahli waris pasti menerima semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Tapi menantikan kedatangannya. Bagaimana sikap hidup menantikan kedatangan? Menyampaikan amanat agung itu, bersaksi, memberitakan Injil, menyelamatkan banyak orang. Itu hidup. Jadi hidup dalam Yesus bukan hanya identitas sebagai Kristen. Jangan lupa, hidup harus yang dikatakan tadi, yaitu dalam karya keselamatan. Karya keselamatan itu bekerja terus. Karya keselamatan bisa kita terima karena pertobatan. Dan pertobatan itu harus dihidupi terus. Bukan sekali bertobat selesai semuanya, sementara kita hidup dalam sebuah proses yang harus kita akui dalam daging, jatuh bangun sebagai manusia. Kalau begitu bertobat langsung diangkat jadi malaikat tidak masalah. Tapi bertobat tetap dalam kedagingan kita. Kita berperang, kita berproses. Satu-satunya senjata untuk melumpuhkan bahwa proses itu kita menang, bertobat. Pasti menang. Iblis tidak bisa punya kekuatan di situ. Tapi kalau engkau bertahan, engkau merasa hebat, iblis bilang, kau belum jadi, aku sudah diciptakan. Itulah hidup dalam karya Kristus, hidup dalam anugerahnya, kasih karunia-Nya, bersyukur semata-mata hanya karena karyanya, kasih karunia-Nya, anugerahnya aku diselamatkan. Perasaan rasa syukur seperti itu, bersyukur karena karya Yesus. Saya tidak suka ada orang, kita bersyukur kamu masih utuh, lihat orang yang lumpuh. Itu jahat, itu hina. Untuk bersyukur kepada Tuhan, mencari contoh orang yang direndahkan seperti itu hina. Gak bisa kita bersyukur kita diselamatkan, orang lain celaka. Gak bisa kecelakaan orang dijadikan landasan, alasan engkau untuk bersyukur. Bukan. Kita bersyukur karena kasih karunia. Karena Tuhan sudah pilih kita, menetapkan kita, sehingga kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan aku. Itu alasan bersyukur. Bersyukur engkau tidak di PHK. Coba lihat orang yang di PHK.
Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Itu istilah salah. Jadi kalau lihat ke bawah, saudara menghina yang di bawah. Lalu saudara bersyukur atas itu. Itu alasan yang paling keji, paling hina menurut saya. Kita bersyukur karena anugerah dari atas memilih kita tanpa membandingkan dengan orang lain. Hidup orang punya pergumulan sendiri, sendiri punya perjalanan sendiri, sendiri punya proses sendiri, sendiri. Nggak bisa dibanding-banding. Tuhan lebih tahu. Ya, tolong monitornya agak sedikit dibesarin. Jadi kita lihat, maka hidup dalam pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara percaya Yesus bakal datang? Dia sudah datang. Mudah bagi kita. Dia sudah pernah datang dan akan datang. Mudah bagi kita. Untuk menyambut kedatangannya, Dia tugaskan kepada kita untuk menjadi saksi. Jadilah saksiku. Bersaksilah tentang aku. Beritakanlah Injil itu sampai ke ujung bumi. Itu tugas orang yang punya pengharapan menantikan kedatangan Yesus. Itu penting. Itu dikatakan ayat 4, tinggal di dalam aku. Jadi tinggal di dalam aku. Nanti kita pelajari di lain waktu lebih dalam lagi. Dan sekarang aku di dalam kamu. Kata saya tadi ada dua makna. Ya, tinggal di dalam aku sudah saya jelaskan, dan aku di dalam kamu. Nanti saya akan jelaskan. Bagaimana Yesus bisa ada di dalam kita? Ketika anak perempuan saya bertanya, lagi kecil, saya kecil, Yesus besar, kalau Dia tinggal dalam aku tidak muat katanya. Kadang-kadang pertanyaan anak itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Jadi saya jelaskan, tentu saja tidak dalam wujud jasmani Yesus, tetapi di dalam roh. Ini saya ingin dalami. Yesus di dalam kita, yaitu roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Saudara percaya roh Tuhan tinggal dalam kita? Itu bukan doktrin loh. Itu harus iman. Roh Tuhan tinggal dalam kita. Lalu kita kumpul seperti ini. Ini kumpulan siapa? Siapa miliknya? Dahsyat ini. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Siapa kita? Tapi karena tadi Dia lebih dulu, engkau hidup di dalam Dia, maka Dia di dalam kita. Karena itu dua makna yang berbeda. Untuk mempercepat waktu, saya tidak menggunakan istilah aslinya, supaya waktu kita masuk pada inti-intinya. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Simak baik-baik. Kita hidup masih dalam daging ya, tapi kehidupan kita tidak lagi dalam daging, dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, ya, ini menunjukkan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ayat 10, ia bukan milik Kristus. Jadi ini penting. Ini penting. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tadi saya sudah jelaskan. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Nanti kita lihat prosesnya. Jadi ada roh Tuhan, ada kebenaran Tuhan hidup di dalam diri kita. Karena itu kalau kita tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, gelisah hidupmu, terganggu, baik itu. Kalau nyaman, bahaya saudara. Siapa yang tinggal di situ? Yang bikin engkau nyaman ketika engkau tidak menjalankan kebenaran Tuhan, nyaman dalam dosa, bahaya itu. Tapi kalau engkau tidak pernah nyaman dalam dosa, engkau terganggu, bagus, bersyukur. Roh Tuhan tetap tinggal dalam dirimu. Katakan amin. Amin. Engkau tidak mengampuni orang, engkau membuang muka, lalu sedikit terganggu, kadang-kadang terganggu hubungan, sampai semalaman engkau mikirkan tidak bisa tidur. Itu bagus, karena roh kebenaran itu terus bersuara untuk memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Pernah tidak tidur karena sedikit bertengkar? Ayo, tidak apa-apa, itu bagus. Itu bagus. Kita berusaha sekali. Tapi usaha untuk berdamai. Kalau usaha untuk tambah musuh, tambah menjelekkan dia, itu roh siapa yang tinggal dalam dirimu? Roh siapa? Ini penting, siapa yang menjadi tuan dalam diri kita ini? Lanjutkan ayatnya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah oleh roh yang ada diam di dalam dirimu. Amin. Kalau roh iblis ada dalam diri kita, berarti roh itu akan membawa kita kepada penghukuman iblis di neraka. Tapi kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, meskipun kita mati, kita akan dibangkitkan. Karena roh itu yang sudah menjadi buah sulung. Bukti yang pertama, dia sudah membangkitkan Yesus, dia akan membangkitkan saya dan saudara. Ini bukan doktrin agama soal akhir nanti, soal kebangkitan. Ini soal iman yang nyata. Roh Tuhan ada dalam diri kita, dia akan membangkitkan kita. Tubuh yang daging ini memang fana, akan diganti tubuh yang baru. Tapi roh Tuhan itu dikekal. Roh Tuhan itu kekal, tidak mungkin takluk kepada kematian. Jadi kalau ada orang sakit sampai tidak sadar, lalu sebelum itu dibisikin supaya tidak salah. Tidak mungkin, roh Tuhan itu tinggal. Amin, tidak usah dibisik-bisik. Itu yang dikatakan di situ. Jika memang roh Tuhan di dalam kamu, ada kebangkitan hidup yang kekal. Ada kebangkitan. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Tuhan, dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Kita sebagai apa? Bait Tuhan. Bait itu sering rumah, tapi sebetulnya inti ayat ini berbicara kita ini tempat Tuhan hadir, tabernakel. Makanya tabut itu hilang, karena tabut yang asli itu turun. Dan ketika tabut yang asli itu diterima dan percaya menjadi roh tinggal di dalam kita, berarti kita adalah tabut Tuhan, tempat Tuhan hadir. Amin. Luar biasa, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita tidak ditinggalkan. Dahsyat. Makanya imani dalam diri kita. Bukan hanya doktrin, bukan hanya sekedar wahyu yang ada tertulis dalam Alkitab, tapi yakin dan percaya.
Kalau kita tidak sanggup berdoa, Dia yang akan meneruskan berdoa. Kalau kita tidak sanggup berkata-kata, Dia yang akan berkata-kata. Sehingga kita menikmati. Saudara, kalau ada tabut Tuhan di sini, saya kira saudara disuruh merangkak pun mau. Karena tidak sembarangan yang salah pegang aja mati kan? Ya. Di sebelahmu itu tabut Tuhan loh. Loh ya. Ibu Nopa jangan macam itu tabut Tuhan. Itu suamiku tapi tabut Tuhan. Luar biasa. Amin. Maka akan terciptalah persaudaraan dalam Kristus, Adelphos. Bukan hanya sekedar menghargai itu manusia dan saya manusia. Bukan. Manusia memang bagus. Kenapa manusia bagus? Coba saya menyimpang sedikit. Kenapa manusia bagus? Karena hanya satu-satunya manusia yang punya nilai. Makhluk lain tidak ngerti nilai. Coba taruh segepok uang jutaan oleh anjing, paling dicium sebentar. Manusia tahu nilai dia, ayo jujur. Saudara, dia tahu nilai. Karena itu manusia pemegang nilai. Tapi nilai yang mana yang Tuhan berikan? Nilai kualitas, bukan nilai angka. Kalau nilai angka, berarti pikiranmu orientasinya profit, menguntungkan atau tidak. Bahaya sekali kalau menilai sesama manusia dalam profit. Bukan tidak perlu. Nilai manusia itu adalah kualitas. Kualitas ilahi. Engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada kualitas dan potensi ilahi. Kita menilai sesama dari sudut kualitas. Balik lagi deh. Ini pelajaran khusus, betul. Ya, jadi kita harus menilai. Ada roh Tuhan di dalam diri kita. Luar biasa. 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Apa hubungan baik Tuhan dengan berhala? Tentu tidak. Itu tadi saya sudah bicara tentang berhala. Yaitu nilai menurut angka. Nilai kita menurut apa? Kualitas. Karena kita adalah bait dari Tuhan yang hidup. Menurut firman Tuhan ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wah, meterai yang luar biasa. Aku hidup di tengah-tengah mereka. Aku yang menjadi Tuhan mereka. Dia ada dalam kehidupan kita. Ada. Dalam perjalanan hidup kita. Mungkin perjalanan hidup kita tidak selalunya lurus. Ya. Karena kita bukan kereta api. Ya, yang selalu berada di on the track. Mungkin. Tapi Roh Kudus membimbing kita, memimpin kita, mengembalikan kita pada relnya. Dikatakan di situ, ya. Coba ayat tadi. Aku tinggal bersama mereka, aku hidup di tengah mereka, aku menjadi Tuhan mereka, dan mereka menjadi umatku. Berarti kita ini semua adalah gereja Tuhan. Kita ini gereja Tuhan. Yang menciptakan gereja itu karya Roh Kudus. Yang mengilhamkan para penulis rasul-rasul untuk menulis, mencatat, mengingatkan kembali. Kadang-kadang cara yang sederhana, tapi maaf, memang hanya untuk saya pribadi. Saya kalau naruh kunci lupa. Tuhan, ini setan main-main dengan saya. Jadi tolong Roh Kudus ingatkan saya. Mujarab loh. Langsung ingat. Langsung ingat. Kan kita namanya hidup
Pikiran kita selalu lupa itu bagian tanda-tanda engkau cepat masuk surga. Itu ada tanda-tandanya, saudara. Kalau masih muda sudah pelupa, mau cepat sekali dia sebenarnya. Ya sudah, itu lupa, itu tanda-tandanya. Jadi kita adalah gereja Tuhan. Kita ditempatkan di tempat gereja ini. Gereja ini didirikan oleh Roh Kudus. Dan gereja apapun yang terbentuk, bagaimana prosesnya, itu semua karena Roh Kudus. Saya sangat percaya itu. Roh Kudus yang punya karya. Dan ketika kita ditempatkan, saudara bisa baca Kisah Rasul nanti pulang, terutama pasal-pasal terakhir. Roh Kudus memilih Saulus, memilih Barnabas, pisahkanlah mereka karena mereka akan dapat tugas khusus. Pengangkatan terhadap orang, penempatan pada orang, itu karya Roh Kudus loh. Jadi kalau saudara memang datang dan ditempatkan sebagai anggota di sini, saudara percaya inilah tempatku. Kalau saudara mau keluar boleh saja, jangan tanya saya, tanya Roh Kudus. Memangnya gereja itu partai politik, hari ini di sini, besok di tempat lain? Iya, bukan itu. Ya, saya bicara soal Roh Kudus ini penting. Kalau kita tidak iman ya, Roh Kudus itu adalah sumbernya sama. Ya, pribadinya lain, tapi dia sama dengan Yesus. Makanya kadang-kadang Roh Kudus, kadang-kadang Roh Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 16. Saya masuk ini dulu supaya kita mengenal betul. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang, tolong sambung, penolong yang lain, supaya menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Penolong yang lain. Sama enggak? Ayo, penolong yang lain sama enggak? Beda enggak? Bahasa Yunani ada dua untuk menunjukkan yang lain. Yang pertama aloi. Bukan bakmi aloi, itu bukan ya. Aloi. Aloi artinya ya beda tapi sama. Nanti kita lihat dari sumber yang sama. Kalau beda sama sekali, itu namanya heteros. Itu bedanya, heteros. Kalau bertentangan sama sekali, namanya heterodok. Bisa mengerti? Jadi dia menggunakan kata aloi. Beda, tapi sama. Kenapa sama? Sama-sama keluar dari Bapa. Sama-sama ilahi. Bahkan Yesus itu lahir karya siapa? Ayo, ya udah saudara ya. Itu. Makanya jangan suka sepotong. Ya, kita lihat ya. Jadi sama. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datangnya. Jadi roh itu datang dari Bapa. Yesus datang dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dia akan bersaksi tentang aku. Kesaksiannya melalui rasul-rasul menulis, mengilhami kitab suci. Dia bicara siapa di sini? Yesus. Dia tidak bicara yang lain. Makanya yang diberitakan firman adalah pribadi Yesus. Itu berarti orang diperintahkan, diurapi oleh Roh Kudus. Kalau dia memberitakan hal yang lain, itu bukan Roh Kudus. Gampang sekali. Roh Kudus, dia memberitakan sesuatu kepada kita, bukan yang lain. Kadang-kadang kita lebih banyak beritakan tentang diri kita. Tadi malam saya dibawa Tuhan ke sorga ketemu Yesus. Terus ternyata bekas salib Yesus itu di sini. Aliran yang sama bilang, ternyata bekas salib Yesus itu di sini, di sendinya.
Saya bilang kalau mau bohongin umat, mereka itu harus rapat dulu supaya sepakat gitu. Jangan bertentangan satu dengan yang lain. Nggak usahlah sesuatu yang kita ingin ditunjukkan sebagai gereja yang dahsyat, mengeluarkan hal-hal yang aneh. Nggak usah, cerita Yesus cukup. Karena Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, tolong sambung. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Karena itu, ya, dalam proses kita sudah menerima kebenaran Yesus itu sendiri. Tapi kita terus terang saja, hidup kita belum tentu seluruhnya benar dan tiap hari benar. Karena itu dia membimbing kita, menuntun kita supaya kita hidup dalam seluruh kebenaran. Terus berproses. Pengetahuan iman kita, Alkitab kita terus berkembang sesuai. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan apa? Sekali lagi, Roh Kudus itu akan apa? Memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Dia memuliakan Yesus. Siapa saja yang tidak memuliakan Yesus berarti bukan Roh Kudus. Coba bandingkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, tolong sambung. Telah datang sebagai manusia apa? Berasal dari Tuhan. Jadi dia datang sebagai manusia, tapi dia datang dari pribadi ilahi. Jadi kalau tidak mengakui dia ilahi dari awal, lanjutkan ayatnya. Sebab setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah, tolong sambung. Dan tentang dia telah kamu dengar. Setiap zaman kita pasti mendengar roh antikristus itu ingin menyimpangkan kepercayaan kita kepada Yesus. Setiap zaman. Jelas itu. Jadi tidak usah ditanya. Karena ya dia memuliakan. Sekarang Yesus di dalam kita. Yesus dalam kita. Berarti kita memiliki kasih Kristus. Itu tanda. Ya, kita di dalam Kristus. Berarti kita sudah menerima anugerah, kasih karunia, kasih Kristus dalam diri kita. Kristus ada dalam diri kita, berarti kita memiliki kasih Yesus. Kasih Yesus. Dahsyat. Karena itu kita sanggup mengampuni. Walaupun bertarung, berproses, berperang. Bukan minum obat sakit kepala langsung hilang, tidak. Pusing dulu lama. Ampunin tidak, ampunin tidak, ampunin tidak, ampunin tidak. Tapi saat waktunya, walaupun agak sedikit kepaksa, ya. Siapa yang maksa? Roh Kudus. Roh Kudus. Sebenarnya aku masih dendam dengan itu, tapi ya, itu wajar. Kalau mengampuni orang yang tidak pernah berbuat salah dengan kita, itu mudah sekali. Makanya orang Barat suka bingung kalau ke Jepang. Karena orang Barat tidak gampang minta maaf. Tapi orang Jepang apa saja maaf, maaf, maaf. Sampai orang Barat bilang, kamu salah apa dan saya? Mau lewat aja, maaf, sumimasen.
Tapi kita mengampunin luar biasa. Saudara pernah mengampunin orang yang bersalah padamu? Jujur, pernah? Pernah? Wah, itu pengalaman dahsyat. Pengalaman rohani yang hebat. Nggak usah pengalaman ke surga. Itu lebih dahsyat, saudara. Saya kalau Tuhan bawa saya ke surga, saya akan pegang itu kaki malaikat. Tidak mau saya disuruh balik lagi. Saya tahu sini susah, sana enak, ini bolak-balik. Emangnya angkot, saudara. Nah, pengalaman yang hebat jika engkau bisa mengampuni orang. Mengampunin mantumu, mengampunin mertuamu, mengampunin iparmu yang ngejek-ngejek kamu terus. Paling sakit kan kalau diomongin, dimusuhin oleh orang yang dekat kan. Kalau jauh enggak apa-apa. Saya senang sekali kalau ada orang Papua tidak suka saya. Ketemu juga enggak apa-apa. Tapi satu gereja, satu keluarga, satu rumpun. Saudara pernah mengalami? Dan saudara ampuni? Itu pengalaman rohani yang dahsyat. Dahsyat. Amin, saudara. Itu mujizat. Mujizat. Hatiku bisa ngampunin orang. Mujizat yang besar. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi kalau kita, Yesus ada dalam diri kita, berarti adakah kasih Yesus? Ada kasih Yesus. Yesus ada dalam diri kita, berarti kita punya pengharapan. Punya pengharapan. Dan memberikan pengharapan karena Roh Kudus. Coba baca Roma 5 ayat 5 dulu. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus itu memberikan pengharapan. Amin. Ada pengharapan dalam diri kita. Setiap ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, selalu saudara ada harapan meskipun kecil sekalipun muncul. Itu Roh Kudus berkarya. Ada harapan hari esok. Ada jalan keluar. Ada pemulihan. Ada berkat Tuhan yang tersedia. Katakan amin. Ya, Roh Kudus. Karena itu dahsyat sekali. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ayat yang ke-5. Itu tadi baru bahas ayat 4 ya. Masih berapa ayat lagi? Siap-siap. Ya, itu baru ayat 5. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, tolong sambung. Ia berbuah banyak. Ayat yang ke-5. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak. Tinggal dalam Yesus memiliki kuasa. Di dalam doanya ada harapan. Ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan diberikan kepadamu. Akan diberikan kepadamu. Ya, kalau ada kata sedikit berbeda, saya baca terjemahan baru. Ya, terjemahan baru. Jadi di situ, jadi kita punya kuasa doa. Dan yang ayat 8 terakhir, yaitu pengusaha kebun anggur ini dimuliakan dengan kita berbuah banyak. Dia senang sekali, disenangkan hatinya, digembirakan karena dia berbuah, terus berbuah. Saudara punya tanaman di rumah buah-buahan? Ibu Yusuf punya 2 pohon mangga di rumah. Kalau sudah berbuah banyak, dia senang. Tapi dia sedikit kecewa kalau kalong memulai. Gitu. Saya bilang kalong itu penciumannya kuat. Jadi dia tahu mana buah yang bagus atau tidak.
Kalau sering kalong makan buah mangga kita, itu mangga kita istimewa. Gitu. Kalau tidak ada kalong yang datang, mangga kita asam itu saudara. Karena kalong tidak pernah ngerujak, itu masalahnya saudara. Jadi dia tahu ini bukan seleranya. Tapi kalau harum, manis, oh itu bagus. Ya. Jadi kalau buahnya lebat, banyak, oh dia senang. Ya. Jadi begitulah juga Bapa kita di surga senang. Makin hari buah kita bertambah. Kalaupun buah kita sedikit dimakan kalong di sebelah gitu ya. Ya kan kadang-kadang sukacita kita hilang. Itu bukan karena yang jauh-jauh, yang hidup di sebelahmu. Itu yang sering menghilangkan sukacita kan itu saudara. Bersyukurlah yang jomblo. Engkau belum ada ya, kau sukacita sendiri, susah sendiri, ya silakan. Semua serba sendiri. Jadi yang penting ayat 8 ini, bahwa kita berbuah banyak sekaligus menunjukkan bukti bahwa kita adalah murid. Mari kita berdoa.